Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Hasan dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, dari kelas F. Baik, dalam video kali ini saya akan melakukan atau menjelaskan tentang tutorial regresi linier berganda menggunakan Microsoft Excel beserta cara interpretasinya. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan contoh studi kasus terkait regresi linier berganda menggunakan Microsoft Excel. Di sini ada kolom pertama, yaitu kolom perusahaan, dari perusahaan A sampai perusahaan O. Di kolom yang kedua ada output Y dengan satuan tons. Kemudian di kolom ketiga ada tenaga kerja dengan satuan jam, hours. Dan di kolom keempat ada modal dengan satuan mesin jam atau mesin hours. Nah, di sini kita klik data, kemudian kita ke data analisis, maka akan muncul analisis tool seperti ini. Nah, karena kita ingin menganalisis regresi berganda, maka kita mencari regression atau regresi. Nah, kita klik, kemudian oke, maka muncul jendela regresi. Di sini pertama ada input Y range dan input X range. Untuk menginput Y ini, yang pertama kita buka dulu, terus kita blok kolom yang kedua yang output. Kita membloknya dari namanya ya. Terus setelah itu kita tutup kembali. Untuk input X range, kita buka dulu jendelanya, kemudian kita blok dari tenaga kerja dan modal. Kita blok kedua datanya, terus kemudian kita tutup kembali. Nah, kemudian ada labels. Di sini labels kita checklist saja karena kita ingin memunculkan labelnya. Kemudian ada confidence level. Dan di sini kita bisa menggunakan sesuai riset kita. Tetapi di sini saya menggunakan 95% saja. Artinya itu di sini batas kesalahan yang dianggap signifikan itu tidak bisa lebih dari 5%. Kemudian selanjutnya ada output option, ada output range. Nah, karena kita ingin memunculkan labelnya, maka pertama kita tentukan mau taruh di mana ini labelnya. Untuk itu saya taruh di sel B21. Jika sudah seperti ini, maka kita tutup kembali. Nah, kemudian ada redis wall. Di sini saya akan menceklis semuanya. Ini sesuai kebutuhan kita ya. Dan kemudian ada normal probability. Dan di sini kita aktifkan juga untuk kenormalannya. Kemudian jika sudah selesai semua ini, kita klik OK, kita tunggu sebentar, maka akan muncul nah, jika sudah muncul labelnya seperti ini, maka selanjutnya sudah muncul outputnya di sini, maka yang kita jadi untuk interpretasinya kita fokus ke yang pertama itu adalah seek and magnitude. Yang kedua, uji F-nya.
Yang ketiga, uji T-nya. Yang keempat, koefisien. Koefisien determinan. Nah, untuk sign magnitude, kita lihat hasilnya, hasil analisisnya di variabel independen, tenaga kerja dan modal. Tenaga kerja dan modal atau kapital di sini. Koefisiennya di sini positif keduanya. Ini yang pertama itu artinya bahwa jika ada peningkatan tenaga kerja ini akan meningkatkan peningkatan output secara teori ya. Nah, jadi di sini sudah tepat. Yang kedua modal artinya kalau kita meningkatkan modal maka output juga akan meningkat. Jadi kesimpulannya sign magnitude-nya sudah tepat. Pertama sudah, kemudian yang kedua uji F-nya. Di sini F-nya ini kita lihat signifikansinya 3,88 kali 10 pangkat 7. Artinya ini adalah 0,00003,88 sekian, artinya ini sudah sangat jauh dari 5%, artinya di bawah 5%. Nah, jika di bawah 5% secara serentak untuk tenaga kerja perjanjian modal ini ya berpengaruh secara nyata terhadap output. Nah, ini modal dan tenaga kerja secara bersama-sama. Ini memiliki pengaruh yang nyata dan signifikan terhadap output. Oke. Selanjutnya, uji T-nya. Kita lihat T start, kemudian P value. Yang ini. Nah, jadi di sini untuk tenaga kerja P value-nya adalah 0,000426,561. Ini artinya lebih kecil dari 5%. Artinya di sini tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output. Yang kedua modal, kita lihat P value-nya ada 0,8674744. Nah, ini untuk modal lebih besar dari 5%. Artinya dengan hipotesis tadi kita sepakati bahwa ternyata kalau seperti itu hasilnya meskipun poinnya mendekati 5%, tapi ini lebih besar dari 5%, 0,05. Bahwa secara parsial modal tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan pengaruhnya terhadap output, jadi itu interpretasinya. Nah, kemudian yang keempat, koefisien determinan. Jadi ini berkaitan dengan uji V dan sign magnitude. Nah, jadi di sini kita ada di summary output. Bagian adjusted R square. Di sini kita lihat dari S square-nya ini adalah 0,914575196. Artinya dia jadi 91,45%. Artinya variasi tenaga kerja dan modal ini menentukan variasi dari output sebanyak 91,45%. Dan ini ditentukan dari variasi tenaga kerja dan modal. Sedangkan sisanya berarti adalah 8,55%. Ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model. Nah, jadi itu cukup sederhana ya. Nah, jadi dapat disimpulkan semakin besar R square-nya, jadi semakin baik. Nah, jadi itulah interpretasinya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.